wawancara dan observasi kepada masyarakat dan mahasiswa dengan topik kesadaran berpolitik yang berjudul ditundanya pemilu, bagaimana tanggapan dari masyarakat? Sudah, secara pribadi saya kurang setuju. Misalnya kan semuanya itu kan sudah diatur sama amandemen negara. Iya. Jadi nggak mungkin lah sesuatu pemerintah pusat bisa mengatur untuk di penundaan di pemilu. Di gagasan amandemen negara itu kan ada DPR, MPR. DPR dan MPR itu kan sudah mengawasi kinerja tentang pemerintahan, di mana program yang kinerja selama di pemerintahan itu berjalan. Harapannya ya sesuai pemilu sebelumnya itu kan kita ini kan negara demokrasi itu kan semua orang kan berhak sudah mempunyai hak dan mempunyai pilihan masing-masing. Jadi kan secara pemilu itu nggak ada urusannya sama dengan penundaan pilkada, itu semuanya itu hanya kepentingan politik bagi partai politik. Perkenalkan, nama saya Baso Tampil Gumilang. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2021. Ini masih wacana sebenarnya. Berkaitan dengan itu aku sudah tahu. Awal aku mendengar isu tidak lama setelah Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa yakni Muhaimin Iskandar mempelopori ataupun pertama kali mencetuskan ide berkaitan dengan wacana pemilu sekitar Februari. Aku merupakan, dan kebetulan aku merupakan salah satu anggota dari sebuah klub penulisan dan debat hukum di Universitas Andalas yakni Kombat Justisia. Dan di situ ada sebuah kegiatan pengkajian yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang terkini dibahas. Dan di situ awal mula saya mengetahui berkaitan dengan wacana ini, kemudian saya mencari lagi dari sumber-sumber lain, dari internet, dari artikel dan lain-lain seperti itu. Berkaitan setuju atau tidaknya, pro atau kontranya berkaitan dengan wacana ini, jawaban saya tidak, karena saya mengacu pada undang-undang yang memang sudah ada yang mengatur tentang itu. Dari pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara berjudil, ya kita mengenal berjudil, langsung, umum, bebas, jujur dan adil, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi karena undang-undang itu sudah ada, menurut saya akan adanya konstitusi yang tercederai apabila kita melanggar konstitusi itu, karena sudah jelas mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Selain dari undang-undang yang saya angkat, dari pakar hukum tata negara yakni Denny Indrayana juga pernah mengatakan bahwa pelanggaran terhadap suatu konstitusi itu pantas apabila dalam situasi yang sangat darurat. Sedangkan wacana penundaan pemilu ini tidak diiringi ataupun tidak dibarengi dengan gambaran urgensi yang darurat seperti itu. Jadi kita belum melihat sedarurat apa sih, segenting apa sih bahwa kenapa wacana penundaan pemilu ini harus dilontarkan kepada publik seperti itu. Berkaitan dengan wacana penundaan pemilu ini, menurut saya Presiden harus bisa mengambil sikap tegas bahwa beliau menolak adanya penundaan pemilu ini, karena itu bisa menjadi bukti nyata bahwa Presiden dan pihak istana itu konsisten terhadap pelaksanaan konstitusi yang ada. Karena jika dalam situasi wacana yang sedang panas ini Presiden tidak bisa memberikan ketegasan, itu menurut saya kegaduhan berkaitan wacananya akan terus terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Jadi harus ada kejelasan, pernyataan tegas bahwa beliau, Presiden yang saya maksud, yakni menolak adanya wacana penundaan pemilu. Seperti itu. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly